Masih ada 2 telur. Nah, ini kan kelihatan cantiknya. 2014 saya itu mendapat kesempatan disponsori oleh kementerian untuk ikut trade show atau semacam pameran di bidang mode di Hong Kong Fashion Week. Dan 2014 itu saya pergi ke Hong Kong. Waktu itu saya ingat pemilunya kalau di Jakarta itu hari Rabu, nah kalau di luar negeri itu biasa di Sabtu atau Minggu sebelum pemilu di Indonesia. Dan saya waktu itu ngurus form kalau nggak salah C6 ya, Iya, kalau C6. dikoreksi kalau salah ya. Saya ngurus form. Saya tahu H-min sebulan bahwa saya akan pergi keluar kota, saya langsung urus saya langsung urus form C6. Form C6 saya bawa ke Hong Kong, terus saya datang ke Victoria Park udah nguler. Nah, saya datang langsung, jadi saya mulai pameran tuh hari Senin. Jadi saya datang hari Minggu, terbang Sabtu malam, mendarat Minggu pagi, langsung seret koper ke dengan berisi barang-barang banyak sekali, berkilo-kilo ke Victoria Park, blesek lah itu kopernya dengan tanah dan lumpur. Terus agak lucu ya karena saya ngantri untuk mendapatkan surat suara karena kalau misalnya kita bawa form C6 kita nggak bisa memilih, banyak yang kita nggak bisa pilih, tapi kita bisa milih untuk pilpres. Ya. Jadi pilih untuk pilek nggak bisa, tapi untuk pilpres bisa. Jadi saya penting waktu itu kan memenangkan Pak Jokowi ya. Jadi saya ya udah datang, nggak, waktu itu masalah pemilunya masih beda kan. Jadi saya ya udah ambil aja. Dapat, saya mau pilih Pak Jokowi, saya waktu itu saya coblos. Dan waktu pas daftar minta kertas suara itu ya PPLN atau penyelenggara pemilu di luar negeri itu bingung, ini kok kayak anak nyasar gitu kan, karena wujudnya beda dengan orang Indonesia lain yang ngantri di sana gitu. Tapi ya dengan formulir C6 di tangan mereka nggak bisa menolak dong, karena memang saya sebagai warga negara untuk pemilu. Jadi ya udah dikasih. Nah, terus yang di Hong Kong itu gimana, Pak, reaksinya? Animonya sih benar-benar saya lihat waktu itu di Hong Kong, animonya benar-benar saya memberikan pandangan terbatas ya waktu saya selesai memilih itu siang-siang, mungkin sekitar jam 11 siang. Jadi saya hanya melihat ya animo di kira-kira mungkin di saat itu aja itu banyak sekali yang dengan senang selfie dengan teman-teman sesama pekerja migrannya, dan kemudian mereka banyak banget, dan itu kayak karnaval sih saya. Kalau jumlah dari kira-kira jumlah dari pemilih Pak Jokowi di Hong Kong itu berapa, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Kalau saya angka 2014 nggak punya ya, tapi seingat saya Dikira-kira, Mbak? Kira-kira warat kalau datanya sendiri saya nggak inget sih, kalau data 2014 itu saya nggak ingat. Saya cuma ada data sekarang yang saya pegang itu data pemilih Hong Kong 2019. Kak Marsha, apakah ini jadi alasannya kakak mencalonkan diri? Bukan. Ini karena kakak di luar negeri kan, jadi dapil luar negeri kan. Oh ini jadi udah tahu di sananya seperti apa gitu. saya maunya DPRD, cuman oleh kemudian disarankan untuk ya maju ke DPR. Terus saya juga waktu disarankan itu saya sebenarnya tertegun dan memikirkan ambang batas 4%. Terus ya akhirnya ya ayolah kita berjuang gitu. Mbak, apa yang sudah dipersiapkan untuk diri pribadi tentang pencalekan, Mbak? Selain surat-surat ya? Iya, surat-surat udah lolos. Kalau saya persiapannya ada sebenarnya untuk program juga saya sangat mendukung untuk ada kan kita sudah tahu sering ada TKDN atau konten produksi domestik untuk barang-barang yang barang-barang yang disourcing oleh untuk konsumsi banyak kementerian. Nah, kita ini sebenarnya di Indonesia punya masalah sampah plastik di perairan. Dan
banyak udah ada mulai NGO atau LSM yang mengumpulkan sampah plastik ini, dan sudah ada usaha-usaha atau gerakan-gerakan yang mentransformasi sampah ini menjadi bahan baku industri, menjadi batako, meja dan lain-lain. Langkah selanjutnya adalah kalau bisa kita buat supaya ada semacam TKDN atau konten sirkuler, konten ekonomi sirkuler kayak ini, supaya kalau kadang kita memaksa orang beli kursi ya, orang kadang nggak pengen karena saya pengen warna ini atau pengen warna yang lain, tapi kan kalau batako di dalam tuh ya, kan batako kalau begini mungkin akan lebih mudah diterima, sehingga untuk penyelesaian masalah sampah plastik yang diolah menjadi bahan industri ada hasil akhirnya, ada nilai ekonominya yang kemudian diserap oleh industri. Dan karena saya percaya semua solusi itu harus ada harus mereferensikan kebutuhan ekonomi orang-orang yang terlibat di dalam. Harapan ke depan, Mbak? Harapan ke depan, semoga saya bisa melayani negara tanpa bolong ya. Kak, andai kata Kak, untuk kakak Marsha nih, andai kata jadi di DPRD, duduk di DPR RI, apakah untuk di media-media gimana Kak? Lupakan tuh. Kenapa? Masih membutuhkan apa ya? Peduli sama media. Peduli sama media. Kalau saya malah pengen tanya sebenarnya, kalau teman-teman media itu punya kebutuhan seperti apa? Kebutuhannya juga sama, Mbak. Kita kan kontrol sosial, jadinya kita semua orang itu intinya tahulah wartawan itu seperti apa, kan kita memberitakan real gitu kan, begitu. Dan jangan membatasi antara narasumber dan wartawan gitu. Ya gitu aja. Jadi gimana? Apa pertanyaannya lagi? Iya, kita media itu memberitakan caleg yang kita dukung ini, yang kita kenal ini, apa kegiatannya. Jadi nanti kita sedikit lagi. Nah itu. Nah kalau saya itu salah satunya itu. Terus ada juga beberapa hal lain yang masih belum terselesaikan ya, terutama kalau kita tahu paspor Indonesia itu di luar negeri agak butuh bantuan untuk kemana-mana atau bahkan untuk mendapatkan untuk tidak diperlakukan semena-mena gitu. Jadi sebenarnya secara teknis Indonesia itu membutuhkan untuk membuat banyak MLA atau Mutual Legal Agreement, perjanjian untuk bekerja sama secara hukum, supaya ada payung hukum bagi kalau misalnya seumpama kita punya pekerja migran, kalau misalnya contoh mereka dalam tanda kutip banyak yang overstay, berarti kan sebenarnya dari sisi tenaga, dari sisi imigrasi di negara pendatang ini kan di negara rantau ini kan salah. Tapi bagaimana caranya supaya mereka tidak menjadi korban kejahatan, meskipun kayak kita udah tahu waktu itu sempat ada di Arab Saudi ya, diculik tiga, udah gitu diambil HP-nya dipakai buat mancing tiga lagi, ya kan? Pakai HP-nya temannya untuk mancing tiga lagi. Nah ini mereka sebenarnya lapor. Nah yang kita takut lapor itu karena overstay, dan baru ketahuan setelah 3 kali putaran karena ternyata koordinator buruhnya itu ada hubungan gitu dekat dengan salah satu korban yang di batch 3, pokoknya nggak balik-balik gitu. Barulah diusut kemana ini orang perginya, bahwa ternyata mereka diculik, disandra, dilecehkan. Nah ini yang sebenarnya kan udah berjalan 10 hari baru ketahuan ini ya. Jadi bagaimana caranya kita memberikan rasa aman kepada saudara-saudara kita yang juga tinggal di luar negeri, bahwa memang kita ingin semua warga Indonesia itu patuh dan taat hukum pada saat di luar negeri. Tapi jangan sampai kalaupun bersalah, tolong jangan terhilang di negeri. Kita tetap ada keluarga yang mencarikan, dan ini juga kalau misalnya sampai nggak ketemu pun pasti kan keluarga kemungkinan akan nanya
iya kan ke perwakilan negara di luar negeri. Jadi ujung-ujungnya ya pasti harus dikerjain juga. Makanya mendingan kalau dari awal udah ada BPE atau BPE assistant atau perjanjian kerjasama hukum ini, mereka juga seenggaknya tahu nih, oh kalau aku contoh nih, kalau aku overstay risikonya apa, gitu. Risikonya apa, kalau aku nggak overstay, iya, mereka juga harus ada supaya mereka nanti bisa Oke, makasih. Makasih ya Mbak. Terima kasih. Ya, makasih.